Bapak baca doanya, marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kecup dua jarinya. Oleskan ke sini. Waktu muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung marhaban bihabibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kecup. Taruh ke sini. Kata Habib Umar bin Hafiz, salah satu padilanya kamu akan terbebas dari penyakit mata dan tidak akan buta seumur hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi yahdurun, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman, Rabbi zidna ilman. Sadaqallahul azim. Al-mukarram al-muhtaramun, yang saya hormati para orang tua, guru-guru, para pemuka agama, pemuka masyarakat, para alim, para ulama, para kiai, para habaib, para satizah, para guru-guru mulia yang hadir, dan tentunya tanpa sedikit pun mengurangi rasa takzim dan hormat kami, namanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Teriring doa, mudah-mudahan semua orang tua kita, semua guru-guru kita disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, umurnya dipanjangkan oleh Allah, dan mudah-mudahan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Yang saya hormati Ketua Masjid Miftahul Jannah beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran yang sudah bersusah payah mempersiapkan acara ini. Bahkan saya dapat kabar ada bazarnya pula ini, saking meriahnya acara malam hari ini, yaitu dalam rangka merayakan satu perjalanan yang luar biasa, satu perjalanan yang sangat bersejarah bagi umat Islam, dan tentunya satu perjalanan spiritual yang sangat mendalam bagi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini sering kita sebut atau dikatakan di dalam Al-Qur'an yang tadi ayatnya dibacakan oleh guru kita, oleh ustaz kita, yaitu kita kenal dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra, berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, itu Isra namanya. Rasulullah itu berjalan. Mi'raj itu naik tangga ke Sidratul Muntaha, dari Masjidil Aqsa, dari Masjid Kuba Batu, Rasul nijak sebuah batu naik ke Sidratul Muntaha. Namanya Mi'raj. Maka perjalanan itu dua, Isra, Mi'raj. Isra itu datar, Mi'raj itu ke pucuk. Ini adalah perjalanan spiritual bagi baginda Rasulullah yang sangat menakjubkan. Kenapa? Karena perjalanan itu ditempuh oleh Rasulullah dengan waktu yang sangat-sangat singkat. Bahkan kata Syekh Matawali As-Sa'rawi dalam kitabnya Babul Mi'raj, tempat duduknya Rasulullah masih panas, Rasulullah sudah balik lagi ke kota Mekah. Itulah ukuran Isra Mi'raj itu. Aku duduk di bangku ni nah, masih panas tempat aku duduk ni. Aku pergi, belum sempat dingin, tempat duduk aku belum sempat dingin, akulah balik lagi. Itulah ukuran Isra Mi'raj, Pak. Kata Syekh Matawali As-Sa'rawi dalam kitabnya Babul Mi'raj. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah semua insyaallah dimuliakan oleh Allah.
adik-adik hadra yang sudah menghibur kita bersama dengan qasidahnya, dengan nasidnya. Mudah-mudahan adik-adik kita atau anak-anak kita ini adalah generasi penerus bangsa yang insya Allah akan menjadi generasi yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Bapak, ibu-ibu, baik yang di luar maupun yang di dalam, baik yang berseragam maupun tidak berseragam. Ini yang seragam ini pengurus, yang seragam ini. Kalau ibu-ibu ini macam inilah Pak, di mana tempat seragam kalau beda dengan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak ini payah 10 ikut wong kata yang sama bajunya. Kumpul ke lanang 10 ikut, tidak kata yang sama bajunya, kuning, abang, hijau, abu-abu. Kalau ibu-ibu yang jengoklah seragamnya, oh, aku pernah Bu di Pelaju 400 ikut jemaahnya. Seragam galau. 400 ikut ibu-ibu ini kan masih ada beleng-beleng kamu itu 400 seragam kalau Bu, salut nih anak walang ke kompaknya kata aku. Dari depan sampai ke belakang ibu-ibu itu seragam kalau bukan cuma jilbabnya, sama bajunya Pak, sama bajunya seragam pojok sampai ke bawah. Wih salut aku. Belum sempat aku geleng-geleng waktu sambutan ibu-ibu pengajian, ketuanya sambutan dia ujung ngomong, ibu-ibu yang belum lunas payo lunasilah. Uji kuruponya ngutang kan lo seragam nih tadi. Tidak ini lunas Bu, kejingoan dia. Kalau dia ngutang tuh warnanya agak redup. Ini warna jilbabnya agak terang, berarti sudah lunas insya Allah. Kejingoan. Kalau kamu nak nyirani bini kamu Pak, berapa kok dia melok pengajian gampang. Jingok baju seragamnya berapa kok? Kalau baju seragamnya 10 berarti 10 kok dia melok pengajian. Bener tak Bu? Nah, ini beda-beda ibu nih pengajian hari Senin lain bajunya, Selasa baju kuning, hari ini baju hijau, terus pokoknya seminggu ada 7 kali 7 kok seragamnya. Memang macam itulah ibu-ibu. Ngapo? Karena ibu-ibu ini heboh, siru Pak. Jadi kalau pengajian ini kalau udah katik betino udah ada rami, maka dunia ini diciptakan banyak betino biar rami. Bener Bu. Ibu-ibu itu satu doa ibu-ibu itu lebih mujarab dari doa 10 lanang Bu. Lah bener Bu. Wa wasainal insana biwalidayhi hammalatu ummuhu wahnan ala wahnin. Allah itu yang ngomong. Anakku, hormatilah kedua orang tuamu. Wa wasainal insana biwalidayhi. Hormati nak kedua wong tuamu nak. Waladatu ummuhu. Lebih-lebih ibumu. Maka ibu bangga Bu. Di dalam Al-Quran itu ibu disebut nian waladatu ummuhu, lebih-lebih ibumu. Dalam Al-Quran ada surat An-Nisa, surat perempuan. Surat laki-laki mana ada? Ada tak dalam Al-Quran surat Ar-Rijal? Ada Ustaz? Nete An-Nisa ada. Saking sayangnya Allah tuh sama ibu-ibu. Dan perempuan itu Bu, omongannya, doanya, mulutnya 10 kali lipat lebih mujarab dari lanang. Maka ibu hati-hati kalau didik anak. Tak boleh mulut ni galak nyeplos. Woi anjing, woi monyet, galak macam itu kan marahi anak kan? Tidak boleh. Maka wong tua zaman dulu kalau marahi anak apa? Bu, kalau wong tua zaman dulu marahi anak apa? Oh nak betuanya kau ni. Ya kan? Maka anaknya jadi wong betua. Syekh Abdurrahman Sudes, tahu ibu? Syekh Abdurrahman Sudes, tahu dah ibu? Siapa? Siapa Bu Syekh Abdurrahman Sudes? Ketua Imam Masjidil Haram. Syekh Abdurrahman Sudes itu Bu, ceritanya dulu waktu masih bujang nakal bukan main. Sampai buat emaknya ni kesel. Saking kesel emaknya disumpahi oleh emaknya, diusirlah si Abdurrahman Sudes. Sudes, berlarilah kau ni kata emaknya. Kudoa ke kau jadi imam Masjidil Haram. Subhanallah, emaknya waktu nyumpai macam itu, malaikat lewat. Dicatat oleh Allah. Jadilah si Abdurrahman Sudes itu menjadi imam Masjidil Haram sampai sekarang. Maka jangan mari anak masing-masing ibu. Weh jabalan ni anak kamu. Iya kan? Oh nak alang ketekak kau ni. Tekak nian budak tu kage. Ngapa pada saat malaikat lewat disamberlah doa ibu-ibu. Maka maaf Bu lanang kalau ditinggal mati bini rata-rata grobo Pak. Perhatikanlah kalau kamu tidak percaya.
Soeharto presiden 32 tahun, Pak. Benar tak? 32 tahun merintah negeri ini. Ibu Tin meninggal, roboh. Selesai. B.J. Habibie, orang paling cerdas IQ-nya, buat pesawat Ibu Ainun meninggal, kolab, roboh. Itu bukti bahwa doa istri itu, Pak, 10 kali lipat lebih hebat dari doa lanang. Maka hati-hati, Pak, dengan bini. Hati-hati, Bapak, dengan istri. Ya, benar Ibu? Benar Ibu? SBY, Bu, SBY presiden 2 periode, Bu. Ditinggal meninggal oleh Ibu Aini, langsung kolab. Tengoklah anaknya beda pacak diangkat oleh beliau, Pak. Karir politiknya boleh dibilang tenggelam. Ngapo? Doa bini tak katik lagi. Bayangkan, Pak, sikok bini bae doa 10 kali lipat, apalagi 4. Bapak, ini yang ditunggu bapak ini sebenarnya tuh, Bu. Dari tadi bapak tuh nunggu itu, tahu aku tuh. Tak apa-apa, Bu, nyenang ke bapak-bapak ini nih, ya. Maka hati-hati, Pak, dengan doa seorang istri, ya. Kalau ada bini di rumah, baik-baik, Pak, ya. Senangkan hatinya, beli kemas setiap bulan sesuku. Nah, setuju dah, Bu, kira-kira. Woi, langsung direkam Ibu itu, tunjukin dengan laki. Nah, Kak. Kalau hati bini kita senang, insya Allah hidup kita tenang. Karena istri ini, Bu, perempuan ini, Bu, penunggu rumah. Al-ummu madrasatul ula, kata Rasulullah. Ibu itu pendidikan awal dalam rumah tangga. Jadi memang pendidikan anak itu tergantung dengan emaknya. Maka kata Kiai Maimun Juber, kalau nyari anak, kalau nyari istri, carilah yang tidak terlalu ngerti dengan dunia. Karena seberapa soleh istri, seberapa soleh anakmu, seberapa solehanya istrimu. Artinya bini ini memang nentu kenian, Pak. Salah kamu milih bini, jadilah kita apa namanya Nabi Nuh. Ngapo? Punya anak namanya Kanan, durhaka dengan bapaknya, dengan Nabi Allah Nuh. Ngapo? Diajari oleh bini yang kurang ajar. Bini Nabi Nuh itu kurang ajar, Bu. Bini Nabi Nuh itu kurang ajar. Nabi Nuh buat kapal di pucuk gunung. Nabi Nuh kan tunjuk tahu Allah, bakal ada banjir bandang Nuh. Kau buatlah kapal di pucuk bukit. Nabi Allah Nuh buat kapal besar, dikatoi oleh bininya, gila. Gimana Kanan? Bapak kau tuh kata aku, madai muat kapal pucuk gunung. Uji maknya ngomong. Kurang-kurang anaknya Kanan nih, Bu, kurang ajar tadi. Kapal bapak sudah jadi, dijadikannya tempat mesing. Bukalah kamu dalam Quran ini. Naik Kanan ini ke pojok kapal kayu yang dibuat oleh bapak Nabi Nuh tadi, mesing dia di situ. Alhasil seluruh wong penduduk kampung melok kalau seluruh wong mesing kalau di kapal Nabi Allah Nuh, nak nguyok, nak ngejek Nabi Allah Nuh. Dak terasa, Ibu, kapal itu isinya kubangan tai kalau, Bu. Wong mesing kalau di situ, diam bae Nabi Allah Nuh. Sekali hari ada wong buto, dak acak nyingok buto, nak nguyok Nabi Allah Nuh juga. Naiklah dia ke pojok kapal itu. Waktu dia nak mesing di kapal itu terpeleset, masuklah ke dalam kubangan tai itu, Bu. Begitu keluar dari kubangan tai, matonya jadi melek. Mata wong buto ni tadi pacak nyingok. Sampailah kabar itu ke bawah, ngatakan bahwa tai yang ada di kapal Nabi Allah itu hebat. Ngapo? Kapal itu bisa menyembuhkan penyakit dari wong buto. Nah, kita ini kan biasa, Bu. Ingat tak kamu dulu poniran yang ngerendam batu dengan banyu dulu, nah, datang kalau dari mana-mana, dah. Dengar wong buto ni tadi tercelup dengan tai kapal Nabi Allah Nuh tadi, jadi bisa melek. Berebutlah wong kampung, Bu, nyedok tai di kapal itu. Itu ceritanya. Wah, diambil wong berebut tai dia dari pacak nyembuh ke wong buto. Sampailah kapal itu pecah dijilat, Bu. Licinnya bukan main, tak katik lagi tainya. Subhanallah, Allah perintahkan Nabi Allah Nuh dengan pengikut-pengikutnya, naiklah kau ke pucuk kapal itu, banjir bandang dengan lagi nak datang. Diajaklah, Bu, bini dengan anaknya ni tadi, istriku, anakku, naiklah kau ke sini, maulah kapal ini, banjir bakal datang. Apa jawab bini dengan anaknya? Gila kau tu, naiklah kau baik. Maaflah kami nak naik. Subhanallah, Bu, Nabi Allah Nuh naik, pengikutnya naik, hewan ternak naik, bini dengan anaknya tak galak. Tiba-tiba banjir bandang datang, Ibu.
jingok Nabi Allah bu. Anak dengan bininya naik-naik ke tangan nak telelep bu. Subhanallah, itu kisah istri yang durhaka. Maka bapak nyari bini ini nak bener-bener nian. Cuman kalau sudah terlanjur jadi bini kita, tinggal didik baik. Jangan kamu lah nak nyari ujung terus bapak sini nih ya. Kalau sudah jadi bini kita, didiklah benar-benar, didiklah bagus-bagus. Kenapa? Bagus bini kamu, bagus anak-anak kamu. Rusak bini kamu, rusak anak-anak kamu. Ngapa? Kata Rasulullah, al-ummu madrasatul ula. Ibu itu pendidikan awal dalam rumah tangga. Maka kita doakan ibu-ibu yang hadir ini adalah ibu-ibu yang soleha, ibu-ibu yang bisa mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, para jamaah semua yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita bersyukur kepada Allah bisa bermuajahah, bisa berkumpul, bisa bertemu dalam rangkaian acara yang luar biasa, yaitu memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teriring salam dan salawat tercurahkan kepada junjungan kita suri tauladan umat, sosok manusia yang paling agung, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, malam hari ini pengurus mengambil tema solat sebagai sarana silaturahmi. Memang apa hubungannya solat dengan silaturahmi, Ustaz? Akan saya jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, ada pesan juga, minta minum, Ustaz. Ya, ada pesan dulu, minum dulu Bu, haus juga ceramah nih, bukan dah haus nih. Bu, oh Bu, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ahabba bistatsalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Siapa yang pengen umurnya panjang, rezekinya luas, hendaklah dia bersilaturahmi. Sementara solat ini adalah sarana silaturahmi yang paling luar biasa. Kita cuman kenal silaturahmi itu ketika lebaran Bu, setahun sekali. Kalau kami orang Palembang namanya umpa-umpaan. Tidak tahu kalau di Sukamaju ini ada umpa-umpaan Pak. Katik lagi Kalau di tempat dulu itu masih ada, tempat kami masih Pak, turun dari masjid, mulai keliling rumah Pak. Round, pindah lagi, terus keliling di kampung, di siapa yang sekitar masjid itu. Pokoknya makanan bersih kalau sekali turun itu. Ya wong rami dari masjid sholat. Aku pernah Pak semayang di seberang itu. Diajak langsung umpa-umpaan melok. Wah, dan melok gitu. Sampai siang itu Bu, dari pagi itu. Itu namanya silaturahmi. Ternyata ada silaturahmi yang dahsyat. Di mana silaturahmi yang dahsyat? Salat 5 waktu. Dahsyatnya silaturahmi di dalam salat ini sehari 5 kali. Kalau lebaran setahun cuman sekali. Maka maaf Bapak Ibu, orang-orang yang senantiasa sholat berjamaah di masjid di awal waktu, apalagi tidak pernah ketinggalan takbiratul ihram, rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuka wal akibatu litaqwa. Perintahkan kepada ahlimu untuk melaksanakan salat, bersabarlah atasnya. La nas'aluka rizqa, tahu sananya duit, tahu sananya rezeki, kata Allah. Nahnu narzukuka, kami yang bakal ngenjui. Dahsyat dah Pak. Tahu sananya duit, kata Allah, nahnu narzukuka, kami yang ngenjuk. Maka orang yang sholat berjamaah di masjid ini Bu, rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Kamu pernah dengar cerita bupati Pak? Ada seorang bupati masih muda, umur 36 tahun Pak. Dia berniat menjadikan kota yang dia pimpin menjadi kota yang dahsyat, maju, bersinergi luar biasa. Jalan 5 tahun hampir dia memimpin kota itu, dia tidak membolehkan hasil apapun. Padahal ini bupati hebat, dia mengajak sinergi dengan wong-wong pinter, ilmuwan, wong hebat, diajaknya galau Pak.
Tapi apa hasilnya? Hampir masuk 5 tahun nihil. Dia tidak mendapatkan apa-apa, Pak. Sampai satu hari dia ketemu dengan seorang ustaz, dengan seorang ulama, dengan seorang kiai. Dia bercerita tentang kepenginannya memajukan kota ini. Sedikit baik ustaz itu jawab, Pak Bupati, kalau pengen jadikan kota ini menjadi kota yang maju, sederhana. Syaratnya cuma sikok, suruh penduduknya yang Islam sholat berjamaah di masjid di awal waktu. Sebagai percobaannya, Bapak Bupati sholat 40 hari 40 malam, tidak boleh telat sikok pun dari takbiratul ihram, takbiratul ula. 40 hari Pak Bupati sholat 5 waktu, subuh, maghrib, isya, zuhur, asar, tidak boleh telat takbiratul ihram. Pokoknya imam Allahu Akbar, Pak Bupati sudah ada di pojok sajadah itu. Beratnya kata Pak Bupati ini, silakan dijalani Bu, Pak, dijalani oleh Pak Bupati ini. Dia sholat di awal waktu 40 hari 40 malam tanpa telat sedikit pun. Subhanallah. Disitulah dia merasakan kedahsyatan sholat berjamaah ini, Bu. Dia gerakkan seluruh penduduk di kota itu untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kota itu tidak sampai 1 tahun tersulap menjadi kota yang maju. Kota yang dulu tidak dikenal, kota yang dulu tertinggal menjadi kota yang maju. Apa nama kota itu? Itulah namanya kota Morowali, Bu. Itu bupatinya mengajak jamaah penduduknya sholat berjamaah 5 waktu di masjid, dan itu sudah menjadi janjinya Allah Subhanahu wa taala, walau ana ahlal qura amanu wattaqau lapatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah satu penduduk negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, kubukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi itu. Maka kalau satu penduduk kampung ini Sukamaju namanya Pak, kalau pengen suka maju ini, pengen maju harus suka lah. Kamu kan suka maju, ya kan? Kalau suka maju harus majulah, enak. Kalau ibu-ibu di Sukamaju ini suka maju, ibu harus suka maju. Kalau ibu pengen suka maju, apa payah pula nyebut memang suka maju nih, enak. Dak kate Pak, makmurkanlah masjid Miftahul Jannah ini. Kalau sudah wong kampung di Sukamaju ini sholatnya berjamaah di masjid, keberkahan dari langit dan bumi dibukakan oleh Allah untuk penduduk sini, Bu. Dan itu janjinya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita berjamaah di masjid, 1 hari 5 kali kita ketemu. Apa kata Rasulullah tadi? Man nahaba yusatallahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi asarihi falyasir rahimahu. Siapa pengen umurnya panjang, siapa yang pengen rezekinya luas, umurnya panjang, silaturahmi. Sebaik-baik silaturahmi salat. Makoma apa, Bu? Jingalah wong-wong yang rajin ke masjid ini. Tua-tua kalau Pak masih awet baik. Ya lah ini, lettingan Jamis Bon kalau ini 007 lahirnya ini ya. Masih awet Pak berjamaah di masjid. Ngapo? Panjang umur. Wong sehari 5 kali ketemu, habis ketemu salaman, sudah salaman balik ketemu lagi. Itulah yang manjangkan umur. Karena silaturahmi ini manjang ke umur. Baik-baik nak mati hari ini, karena berjamaah di masjid ditunda besok. Besok jamaah lagi, tunda besok. Maka jangan ada jamaah Pak, mati kage. Oh Pak, saya jamin selagi Bapak bisa sholat berjamaah tidak bakalan mati. Saya jamin Pak, selagi Bapak bisa sholat berjamaah tidak bakalan mati. Ya, karena mati dah atas semayang lagi, ya kan? Ngapo? Karena ternyata orang-orang yang berjamaah di masjid ini sehari 5 kali ketemu, saat itulah kemudian umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ini kehebatan sholat di dalam silaturahmi ini Pak. Dahulu ada sahabat Pak, namanya Sayyidina Sa'ban. Sayyidina Sa'ban ini unik Pak. Di mana uniknya? Satu, dia sering datang 1 jam sebelum azan berkumandang. Jadi sebelum azan subuh berkumandang, Sa'ban ini sudah ada di masjid Pak. Itu kebiasaan dia. 2, Sayyidina Sa'ban kapan dia datang ke masjid selalu ngembek duduk di pojok, di sudut. Ngapo? Alasannya sederhana, Sa'ban tak galak diganggu.
Dia masuk masjid niat i'tikaf, duduk salat sunat tahiyatul masjid, diam dia berzikir di ujung situ, Pak. Itulah gawe Sa'ban setiap hari. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paham. Rasulullah kalau sebelum ngimam balik badan, Pak. Maka kalau yang siapa galak jadi imam di masjid ini jangan ngonyor-ngonyor be, Pak. Aku galak ketemu imam tuh muadzin qomat langsung maju be. Allahu akbar, kaget dulu. Imam ni tak boleh mulai solat kalau makmum ni belum benar. Maka kalau kita jadi imam itu setelah qomat balik dulu badan, Pak. Rasul baca satu hadis, "Sawu sufufakum fa inna tasiyata subuh min tamami shalah." Lurus dan rapatkan saf. Itu hadis itu, Pak. Jadi imam itu balik badan ngadep ke jamaah, ya. Baca hadis ini, "Sawu sufufakum fa inna tasiyata subuh min tamami shalah." Apa manfaatnya? Satu, hadis ini melurus dan merapatkan saf. Kalau tidak rapi, misalnya kurang lurus, boleh Bapak tegur sebagai imam. Maju dikit, agak rapat. Oke, geser, rapat. Itu tugas imam. Imam tidak boleh memulai takbir kalau barisan belum rapi. Satu. Yang kedua, apa gunanya imam berbalik badan? Supaya imam tahu kapasitas jamaah ini. Rasulullah itu termasuk imam yang paling pengertian, Bu. Kenapa Rasulullah jingok kalau balik badan? Makmum ni tua-tua kalau ayatnya pendek-pendek. Kalau balik badan, makmumnya rombongan hadro ini lantaklah 2 juz, kata masalah. Woi, rombongan ini, Pak, dilantak 2 juz, nganteng dia. Pak, aman umur 70, jemaah umur 60. Kamu baca Yasin, geger. Yasin jemua ini 83 ayat terduduk ini. Iya kan? Maka imam itu, Pak, harus pengertian. Imam harus ngerti kapan dia manjang kebacaan, kapan dia mesti mendek kebacaan, kapan dia manjangkan wirid, kapan dia mendekkan wirid. Saya ketemu, Pak, ngaji habis subuh. Samu imam ini dibacunya galau, Pak, wiridnya. Dari awal sampai akhir sehingga berhenti wirid belana jam 6. Ngaji sampai jam 6, 15 menit. Lama wiridnya. Tak boleh, Ustaz. Boleh, cuman kan lagi ada majelis ilmu, Pak. Berwirid itu kan hukumnya sunnah. Ceramah nganjuk ilmu hukumnya wajib. Karena kita lagi nak majelis, pendek kan berwiridnya. Subhanallah 3 kali, tutup, langsung acara. Itu kalau imam yang ngerti. Beda dengan para habaib, Pak. Misalnya masjid kita Al-Hadad, masjid mana itu dia memang sudah punya wirid khusus sampai waktu suruknian. Beda itu. Saya ketemu, Pak, macam itu. Kalau iman yang ngerti, dia tahu ada taklim hari itu. Selesai salam, istighfar 3 kali, la ilaha illallah 10 kali, subhanallah 3 kali. Selesai salam, doa, majelis ilmu. Itu imam yang top. Dia paham, dia ngerti. Pecah kemarin lah, musim Covid kemarin. Itu kalau imam tak ngerti, bubar jemaah. Lah ada orang batuk, berhentilah. Jangan wong lah batuk macam Al-Baqarah, habis jemaah di belakang. Covid ini selesai ini. Maka aku waktu Covid kemarin tak kata ina dulu, aku wallahu ahad, selesai cepat balik. Karena imam harus pengertian, Pak. Jadi Rasulullah membalikkan badan melihat kondisi jemaah. Apa tua galau, apa muda, apa nak manjang ke bacaan, apa nak mendekkan. Begitu Rasulullah melihat ke ujung, Rasulullah selalu melihat Said di sana, Pak. Ini kehebatan salat berjamaah ini. Begitu Rasulullah SAW subufakum fa inna taswiyata subuh min tamami shalah. Begitu nyingok ke ujung, di situ selalu ada Said. Karena Said ini 1 jam sebelum salat azan subuh dia sudah di masjid dan selalu berada di posisi pojok. Maka Rasulullah paham. Sa'ban, ya. Sekali hari, Pak, waktu Rasulullah ngimpam salat, subufakum fa inna taswiyata subuh min tamami shalah. Begitu melihat ke sana, Sa'ban ini dah kati, Pak. Sa'ban yang biasanya duduk di ujung situ dah hati. Ditanya sama Rasulullah dengan Abu Bakar dengan sahabat, "Aina Sa'ban?" "Mana Sa'ban?" "Dia biasanya sudah duduk di situ," kata Rasulullah. "Biasanya sudah berdiri di situ. Mana Sa'ban?" Sahabat menjawab, "Tidak tahu ya Rasulullah." "Oke, kita tunggu," kata Rasulullah. Ini hebatnya, Bu. Cak kamu lah, Pak. Kamu kan hafal yang biasa salat subuh di sini kan? Tidak mungkin ada hafal, Pak, karena tidak banyak. Biasanya kan cuma sebaris, 2 baris paling, ya tak? Kan pasti hafal galau, Pak. Kalau salat sikok beda katik, kamu tanya tak biasanya? Ada tak wong yang biasa salat ini misalnya, tidak katik, atau Pak Ketua biasa subuh berjamaah di masjid, tahu-tahu Pak Ketua tak katik, kamu tanya tak kira-kira?
Pasti kamu tanya dah. Kamu lewat rumah Pak ini apa nih Pak Ketua. Assalamualaikum Pak Ketua. Apa kabar? Ngapo? Sehat? Oh alhamdulillah kalau sehat. Kami tadi sholat di masjid. Pak Ketua dak kate. Itu hebatnya sholat berjamaah itu Pak. Begitu jengok sahabat dak kate dia ujung ditunda sama Rasulullah sholat Pak. Belum dimulai. Tunggu kata Rasulullah. Karena sahabat ini tidak pernah telat. Selalu ada di sana. Ada apa ini kita tunggu. Ditunggulah Bu Pak sampai matahari nak terbit. Sahabat tidak kunjung datang Pak. Akhirnya kata Rasulullah, ya sudah kita sholat. Selesai sholat, Rasulullah balik badan langsung tanya dengan sahabat, siapa di antara kamu yang tahu di mana rumahnya sahabat? Sahabat salah satu menjawab, ana ya Rasulullah. Kau tahu di mana rumah sahabat? Tahu ya Rasulullah. Sudah kita gari. Selesai sholat berjamaah Bu Pak, sahabat yang sholat tadi bareng-bareng pergilah ke rumah sahabat. Alhamdulillah Pak Bu, tidak terlalu jauh, berjalan kurang lebih sejam setengah sampailah ke rumah sahabat ini. Ngapa kamu ketawa? Serius aku ni. Ya tidak jauh lah, sejam setengah berjalan, sejam setengah sampailah di rumah sahabat itu Bu, di kota Madinah. Diketoklah pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari dalam kedengaran suara betina Bu, suara perempuan jawab salam sambil nangis. Siapa di depan? Rasulullah. Dengar Rasulullah datang ke rumah senang bukan main Bu. Dengar Rasulullah datang senang bukan main, bukalah pintu sambil nangis perempuan ini. Kata Rasulullah, benar ini rumahnya Sa'ban. Benar ya Rasulullah. Kau siapa? Aku bininya. Mana Sa'ban? Kata Rasulullah. Aina Sa'ban? Sa'ban kemana? Sambil nangis istrinya menjawab, Sa'ban tadi malam meninggal dunia ya Rasulullah. Apa jawabannya? Sa'ban tadi malam. Rupanya kenapa Sa'ban subuh tadi tidak katik di masjid? Sa'ban semalam meninggal Pak. Mangko Sa'ban tidak ke masjid. Beda dengan kita. Kita ni nunggu meninggal baru ke masjid. Nah, kita kan macam itu Pak. Rumah para masjid, rumah dekat masjid, tidak pernah ke masjid. Giliran mati langsung ke masjid. Depan pula, depan imam. Disolatkan ya. Sa'ban ini beda. Kenapa dia tidak ke masjid? Rupanya gara-gara dia meninggal. Semalam Sa'ban meninggal. Maka dia pagi dah dekat di masjid. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi ya Rasulullah, kata bini Sa'ban, ada ungkapan yang diucapkan Sa'ban ini sebelum dia meninggal yang aku tidak ngerti maksudnya. Apa kata Rasulullah? Aduh, ngapa tidak lebih jauh? Yang kedua Sa'ban ngomong, aduh ngapa tidak yang baru? Yang ketiga Sa'ban ngomong, aduh ngapa tidak galo-galonya? Meninggal. Meninggal. Aku tidak tahu apa maksud omongan Sa'ban ini ya Rasulullah. Rasulullah diam Bu. Malaikat datang ngasih gambaran. Kata Rasulullah. Yang pertama, Sa'ban kan ngomong waktu nak meninggal, aduh kenapa tidak lebih jauh? Bu, Pak, kamu perhati orang meninggal ini. Kalau kamu kan jarang Pak ngadepi orang meninggal. Kalau kami ustad-ustad ini gawe kami Pak. Wong kalau nak meninggal pasti manggil ustad Bu, Pak. Kamu cari lah. Mana ada orang nak meninggal manggil Pak RT kate Pak. Kalau ada orang nak meninggal pasti dipanggil ustad. Bebala laki bini pasti manggil ustad. Coba kalau jual tanah manggil Pak RT lewat ustad. Iya kalau manggil jual tanah manggil Pak RT lewat ustad Pak. Tak kena ya dah. Nah, kalau urusan yang mati ini joknya dengan ustad tak apa-apa lah bagian masing-masing lah enak ya Pak RT ada kaplingannya, ustad ada kaplingannya enak saya ini nak pencoblosan tanggal 14 nih banyak orang nyari Pak RT nih dah kata yang nyari ustad ini ya tahu aku dah usah kamu tutup-tutup lah mana hati-hati be menyemplung neraka entak kamu hati-hati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Wong kalau nak meninggal Bu, kamu perhatikan wajahnya. Ada yang senyum, ada yang cerah, ada yang matanya nyelit. Tanyalah dengan yang galak mandi ke jenazah tu Pak, Bilal-Bilal itu. Ada wong mati Pak, wong mati, tidak pacak nutup matanya Pak. Itu ada amalannya dulu. Almarhum Ustaz Taufik ngajarin. Ini mbek duit logam lamo tu Pak. Duit logam lamo yang tebal itu tempek ke matanya, solawat itu. Kalau ada orang mati tidak baca nutup matanya tempek ke duit itu sambil solawat.
duit logam yang lama, yang kapal api yang tebel yang itu nah tempek lah situ nah matonya situ. Apa namanya, putar sambil baca sholawat. Nutup bu, Ustaz almarhum Ustaz Taufik ngajarin. Ustaz Taufik kan Bilal bu. Ustaz Taufik kan galak mandikan jenazah. Cuman waktu beliau meninggal dimandikan, ada mandi ke dewe. Ya walaupun Bilal dah juga mandi ke dewe. Nah, uang meninggal itu bu beda-beda. Kenapa? Ashabul yamin atau ashabus shimal. Wong meninggal itu bu Pak ya, kalau dia ashabul yamin termasuk golongan wong yang masuk surga, malaikat ngepakkan sayap kanan bu, kejingoan galau apa yang kita gawekan dan di mana tempat kita bakal masuk kaget. Tapi Pak ashabus shimal kalau kita termasuk golongan kiri bakal masuk di neraka, malaikat muka ke neraka Pak, disitulah tempat kita di neraka mana kita bakal masuk. Maka wong itu beda-beda Pak. Kalau yang bakal masuk surga dia senyum. Ngapa dia nyingok? Bapak nih sholat berjamaah Isra Mi'raj malam ini kalau nak mati kaget kejingoan Pak. Bapak jemaah ke masjid nih, dari rumah datang ke masjid sini ibu datang ke sini nih nak Isra Mi'raj ini kejingoan bu, kaget kalau nak mati. Di mana? Saban. Begitu Sa'ban nak meninggal dunia, dijingok kembuk langkah kakinya dari rumah menuju masjid tadi, ngugurkan dia punya dosa, ngangkat nyambai dia punya pahala, ngangkat dia punya derajat. Nyesel Sa'ban, aduh ngapolah tidak lebih jauh. Itu rupanya bu Pak, dia kan berjalan cuma sejam setengah dari rumahnya ke masjid. Nyesel Sa'ban, aduh ngapolah tidak lebih jauh. Kamu cak ibu-ibu nah bapak-bapak, kalau rumahnya di sana kan kata guru kita dulu kan, jalan pergi dengan jalan balik jangan disamo ke. Ngapo setiap jalan yang kita lalui itu akan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bapak rumahnya di sana, balik jangan langsung ke sana Pak, muter dulu ke situ, angkatan 66 flyover. Tidak serius bu ini lah, kamu nak dapat pahala apa tidak? Lah kena ngenjek tahu supaya dapat pahala banyak. Sa'ban biasa jam setengah berjalan bu, itu lagi dia nyesel. Maka kamu rumah di samping masjid nyesel ngapolah dekat nian 2 langkah nyampe. Tu bola jauh kedikit, semakin jauh semakin top. Ada yang nanya dengan aku, Ustaz, kata Ustaz ceramah tadi setiap langkah kaki itu ngampun ke dosa kita, setiap langkah kaki itu tambahi pahala kita, setiap langkah kaki ngangkat derajat kita. Iya kata aku. Mak mana kalau bermotor Ustaz? Jemaah ini kan kalau nanya kan kalau aneh-aneh, itu kan kalau berjalan dah. Ini bermotor Ustaz. Aku dari rumah pakai motor. Insya Allah setiap tetesan bensin itu dia ngugurkan kita punya dosa. Oh, kan kita kan ngegas waktu motor tuh kan. Nah, waktu turun bensin itu dari karburatornya itu, insya Allah ngugurkan kita punya dosa. Kalau mak itu nak nyari motor yang boros Ustaz, lajulah. Ya artinya masa itu semakin banyak bensinnya itu, lajulah. Ternyata kata Rasulullah, kenapa Sayyidina Sa'ban ini nyesel waktu nak mati bu Pak, dijingok kelah pahala dia berjalan kaki itu bu, nyesel bukan main. Maka bu silaturahmi kamu di masjid jalan kaki nih, top nian bu. Kata Rasulullah, kalau ada uang solat 5 waktu berjamaah di masjid, sama becak dia mandi sehari 5 kali, kira-kira masih ada daki tak di badan? Uang yang solat 5 waktu Pak, dari subuh dia solat berjamaah sampai zuhur, dosa dia dari subuh ke zuhur diampuni oleh Allah. Asar kaget dia jemaah lagi, dosa dari zuhur ke asar diampunkan oleh Allah. Maghrib dia jemaah lagi, dosa dari asar ke maghrib diampunkan oleh Allah. Isya dia jemaah lagi, dosa dari maghrib ke isya diampunkan oleh Allah. Subuh dia jemaah lagi, dosa dari isya ke subuh diampunkan oleh Allah. Maka kata Rasulullah, ibarat uang mandi 5 kali sehari, kira-kira masih atau dakinya apa tidak? Kita mandi 2 kali bela bersih cak sari ini rai kamu terang kalau kamu nyingok raya aku bercahaya dah bu? Ibu nyingok raya aku bercahaya dah? Keterlaluan kalau kamu tidak bercahaya, ada lampu. Oh, ada cahaya soalnya Pak terang. Mangko kalau kamu nyingok aku ini belagak, tidak ada belagak, tidak efek kamera ini sebenarnya. Ini kan ada yang lab ini kan, nah ini efek kamera masih asli, tidak ada belagak aku ini.
Karena cahaya lampu nih tadi, ini ada cahaya lampu, enak. Uang kalau sudah mandi sehari 5 kali, mana ada dakinya lagi, Bu? Kata Rasulullah, uang kalau sudah sholat 5 kali sehari, seluruh dosa-dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka dahsyatnya bukan main sholat berjamaah di masjid ini, Bu, Pak. Maka jangan sampai Isra Mi'raj ini lewat mak itu baik. Kata bahasa Palembang tu maklah. Tahu tak kamu maklah? Bukan mak lampir, mak lamo. Tidak kata perubahan. Maka kalau sudah Isra Mi'raj ini harus mak baru. Tidak, bukan mak. Maksudnya tuh ini berubah. Berubah yang lebih baik lagi. Kalau selama ini sudah belum berjamaah ke masjid, lewat Isra Mi'raj ini jamaah ke masjid. Kalau selama ini sudah jamaah datangnya agak telat, datangnya duluan. Kalau selama ini sudah datangnya duluan, datang lebih awal, bisa ngembek mik, bisa ajan. Oh, ajan ini, Bu, jangan main-main kamu. Kata Rasulullah, kalau kamu tahu kehebatan suara ajan ini, Bu, pasti kalian akan mengundinya, Pak. Kata Rasul, kalau kamu tahu kehebatan ajan dengan sab di depan ini, pasti kamu akan mengundinya untuk dapatkannya. Ngapo? Wong ajan ini, Bu, sejauh mana suara kamu terdengar, sejauh itulah you akan bersaksi terhadap kebaikan kamu. Ini kita ajan, pohon, semut, burung yang dengar suara ajan ini, dia akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau disuruh ajan jangan takut-takut, Pak. Ya tapi nak belajar juga. Iya, nak belajar juga. Jangan tidak ada belajar ajan apa nganar. Iya, banyak itu. Wong ajan apa namanya ajan nganar banyak itu, Bu. Karena tidak belajar. Terus ada siko amalan, Bu, dari Habib Umar bin Hafiz. Kalau ibu bapak nak bebas dari kebutuhan dan bebas dari penyakit mata, waktu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bapak baca doanya marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kecup 2 jari. Oleskan ke sini. Waktu muadzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kecup. Taruh ke sini. Kata Habib Umar bin Hafiz, salah satu padilahnya kamu akan terbebas dari penyakit mata dan tidak akan buta seumur hidup. Maka saya setiap ajan baca, bini aku ni kalau nyengok-nyengok ngapo bi, maki pelet apa ujungnya, maki pelet. Bukan maki pelet, nyengok kita macam ini cak ilmu semar mendem. Itulah ini tuh. Itu di alis ini di mata sini nah, Bacanya marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kecup ibu jari kita, taruh ke di sini di mata, ya. Kalau habis nyuko, tidak usah, kayak pedas mata kamu. Kamu habis makan pempek, ngecup sini, lentak sini, pedas kalau mata kamu. Ini kan direkam, Bu. Nah, kakek minta rekaman bacanya. Yang ngasih ijazah Habib Umar bin Hafiz. Apa? Marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kecup ibu jari kita, oleskan ke mata kita. Maka kita akan bebas dari penyakit mata dan kita insya Allah tidak bakalan buta sampai seumur hidup. Kata Habib Umar bin Hafiz. Dan saya sudah menyaksikannya, Bu. Aku tidak pernah kena penyakit mata. Tidak pernah kena penyakit mata, Bu, sampai hari ini. Dan ibu hati-hati, Bapak. Penyakit mata ini termasuk salah satu penyakit yang tidak ditanggung BPJS. Seluruh penyakit lain itu ditanggung oleh BPJS. Penyakit mata tidak ditanggung, Pak. Mata keranjang. Jadi kalau mata keranjang tidak kena, tidak ada kena penyakit, tidak ada ditanggung oleh BPJS itu. Maka kalau tidak kena penyakit mata, bacalah tadi. Begitu ajan, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, langsung marhaban bi habibi wa qurrati aini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kecup sini. Taruh sini. Kamu dengar ke Habib Umar kalau ceramah? Habib Umar tuh banyak galak nganjuk amalan, Bu. Saya dapat amalan dari Habib Umar bin Hafiz, apa namanya, salawat umi. Saya dapat ijazahnya dari almarhum Habib Mahdi. Habib Mahdi ini murid langsung Habib Umar bin Hafiz. Habib Mahdi belajarnya di Tarim. Saya dikasih amalan itu dari Habib Mahdi. Tapi saya dengar Habib Umar ceramah juga. Namanya salawat umi, Pak. Dibaca bil asar. Waktu hari Jumat habis asar 80 kali. Itu ngampunkan dosa selama 80 tahun. Maka aku kalau hari Jumat ku tunggu nian, Bu. Wong kita ini kan banyak dosa, Pak.
Kita ni kan banyak dosa, ya dah. Maka kita tunggu inian. Kapan lah habis asar ngambil tasbih aku mulai baca. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman. 80 kali bacanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallim tasliman. Bacanya 80 kali. Namanya solawat umi. Baca ini 80 kali, dosa kita 80 tahun diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya lebaran terus Pak, setiap hari Jumat lebur lagi dosa, lebur. Karena kita ini kan banyak hilap Pak, banyak dosa. Apalagi aku ini kan banyak ngomong, banyak kelakar, kadang-kadang sengaja penesan ini terkelakar, ya dah. Akibatnya bohong, berdosa. Maka kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dahsyatnya salat ini luar biasa Pak. Setiap langkah kaki kita ke masjid itu naptangkan pahala buat kita, nurunkan kita punya dosa, ngangkat kita punya derajat. Maka saban nyesel, aduh ngapalah tidak lebih jauh lagi. Oh kata bininya, mak itu ya Rasulullah. Ya. Yang kedua, saban ini ngomong, aduh ngapo tidak yang baru. Kata Rasulullah, Sa'ban ini waktu pergi kan di Madinah tuh dingin Bu, musim dingin. Sa'ban tadi kan 1 jam sebelum azan dia sudah di masjid. 1 jam sebelum azan sudah di masjid. Berjalan dari rumah dia ke masjid 1,5 jam. Berarti Sa'ban ini keluar rumah sekitar jam 1 malam. Itu Madinah lagi dinginnya bukan main kata Rasulullah. Sa'ban ini saking kedinginnya pakai baju 3 lapis. Baju gamis untuk sholat macam ini, pakai sweater, pakai jaket yang baru. Begitu lewat di tengah jalan nak ke masjid, ada wong kedinginan. Sa'ban ni kesian, dibukalah jaket yang baru ni tadi Bu. Diambilnya lah sweater dia yang nomor 2 tadi, dinjoknya lah dengan ibu ini. Apa dengan bapak yang sedang kedinginan ini. Begitu nak meninggal dunia Bu, kata Rasulullah, Sa'ban ini dijingok ke pahala sedekah jaket ni tadi Pak. Sedekah jaket yang lama ni tadi, nyesel Sa'ban. Aduh, ngapalah tidak yang baru itu. Ngapalah tidak kunjuk ke yang baru itu, ngapalah kunjuk ke yang second ini. Samalah cak bapak-bapak ni mati kayak banyak nyesel kamu Pak. Ngapo? Celengan lewat 2.000, awak ada 5.000. Di dompet tu ada 20.000, kamu celeng ke 5.000, nyesel kamu Pak. Aduh, ngapalah tidak 100. Ngapo? Waktu bapak nak mati kaget Pak, dijingok ke lah Pak, pahalonya celengan yang duit yang kamu celeng itu, dijingok ke lah pahalonya. Nyesel kamu Pak. Duit yang kita celengkan di masjid itu pahalanya dijingokkan oleh Allah. Seperti Sayyidina Sa'ban yang menyedekahkan sakit dia yang second ini tadi. Nyesel, aduh ngapalah tidak yang baru ini baik. Coba kunjuk ke yang baru ini lebih lagi pahalanya. Yang ketiga kata Rasulullah, Sayyidina Sa'ban ngomong, aduh ngapalah tidak galo-galonya. Kata Rasulullah, Sa'ban ini bawa bekal roti sepotong. Dia nak solat ke masjid Rasulullah di Masjid Nabawi. Sampai di tengah jalan ada pengemis minta-minta kelaparan. Sama Sa'ban ini kesian, dibelahnya 2 roti ni Pak. Separuh diunjukkannya pengemis, separuh dia pegang untuk makan. Begitu dia nak mati, Sa'ban ini nyingok Bu, pahala sedekah sepotong roti tadi. Dahsyatnya luar biasa. Nyesel dia, ngapalah tidak galo-galo roti itu kunjuk ke galo. Maka kita ni kalau pacak dites mati dulu Pak, jemaah galo kamu di masjid sini. Nian yakin aku kalau mati ni pacak dites dulu Pak, misalnya tes dulu seminggu mati, dia balik hidup lagi. Oh, Miftahul Jannah ni penuh Pak. Tidak perlu dipancing dengan kue kotaan ini. Tidak perlu masa aku nak disiapkan kue kotaan baru rami. Tidak kata makanan minuman rami masjid ini. Ngapo? Karena kita tahu manfaatnya kita berjamaah di masjid ini, dahsyatnya bukan main. Ada yang nanya, Ustaz, kami ini betino Ustaz, boleh tak kami berjamaah di masjid? Bu, seabdol-abdol perempuan kata Rasulullah, solatnya di dalam rumah. Kalau ada kamar, solatlah di dalam kamar. Tapi kalau ibu lah tua, anak lah sudah galo lah besar galo lah bercucung, laki lah mati pula lah dewean di rumah, solatlah berjamaah masjid ke sini. Maksudnya perempuan yang abdol solat di rumah itu
perempuan yang masih muda, masih belaga, itu semayang di rumah baik. Di mana nak buktikannya tua dengan muda? Balik ni ibu maki bedak. Kalau bedak tu langsung ngelungsur, lah tua berarti bu. Yalah kempot pipi tu berarti, ya. Kalau bedak tu masih lekat berarti masih muda, ya. Kenapa? Karena hadirnya perempuan yang masih muda, dia masih hobi berwangi-wangian, itu bisa mengganggu konsentrasi imam. Lah bayangkan baik, ibu maki wangi-wangian, maki minyak wangi, imam ngimami salat, barulah ustaz ni takbir, Allahu Akbar. Ibu masuk dari belakang, terciumlah mambu minyak wanginya. Imam lah ngabsen. Ada santi di belakang itu. Karena imam lapal itu mambu minyak wangi santi tadi, ya. Tapi kalau lah tua, tak katik lagi mambu minyak wanginya ke masjid lah. Kalau lah tua, tidak lagi mambu minyak wangi, tapi mambu minyak angin. Paling apikson, kalau apikson sama kalau saya tak kati, balsem. Jemaahlah kamu ke masjid sini tak apa-apa, ya. Apalagi laki lah mati, dewean pulak di rumah, tak apa-apa berjamaah di masjid ini. Ngapa? Karena sejatinya hidup ini cuma dua. Satu menunggu, namanya menunggu datangnya waktu sholat. Yang kedua menunggu datangnya waktu kematian. Jadi kita hidup ini cuma menunggu. Satu menunggu datangnya waktu sholat, yang kedua menunggu datangnya kematian. Tak kati gawe kita, coba lah. Allahu Akbar, salat zuhur. Sudah nunggu apa kamu? Nunggu asar. Sudah asar nunggu maghrib. Sudah maghrib nunggu isya. Sudah selesai kalau nunggu nunggu mati. Kapanlah Israel ini datang ambil aku nih? Kapanlah nyawa ini dicabut oleh Allah? Tak kata, maka bapak ibu hiasilah hidup kamu dengan berjamaah ke masjid. Jangan sampai seperti Sayyidina Sa'ban. Beliau sudah maksimal bapak beribadah tapi masih menyesal. Ngapo? Menyesal kenapa tidak lebih maksimal lagi. Mumpung nikmat umur masih ditunjukkan oleh Allah, mumpung badan masih sehat, ke masjid masih pacak jalan dewek, tidak perlu dituntun, apalagi nak ditandu, ya. Masih pacak berjalan dewek, jalanlah ke masjid. Berarti kita masih gagah, berarti kita masih nikmat sehat ditunjuk oleh Allah. Jangan nunggu nikmat itu sudah tak kati lagi, barulah kita ngomong, aku ustaz pengen nian ke masjid 5 waktu berjamaah di masjid. Aku pecah Sa'ban ustaz, 1 jam sebelum ajan aku pengen di masjid ustaz, tapi akulah stroke. Berhentilah wak, sudahlah, malah sudah stroke. Dan ngomong apa lagi? Lah stroke. Nah kita masih sehat inilah nah, ya. Berjamaahlah di masjid di sini. Datanglah seperti Sa'ban, rapikan sejadah yang miring-miring ini sebelum mulai sholat. Ada yang kotor-kotor kita bersihkan. Masuknya waktu ajan, ambil mic kita ajan. Insyaallah kamu bakal dapat keberkahan. Maka jadikan sholat ini sebagai ajang silaturahmi bagi jamaah Miftahul Jannah ini, bagi jamaah di Sukamaju ini, untuk saling bersilaturahmi 1 hari 5 kali. Insyaallah sesuai dengan janji Rasulullah, man ahaba yusallallahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi asarihi falyasir rahimahu. Bapak ibu yang berjamaah di masjid ini, insyaallah rezekinya luas, umurnya dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada salah saya minta maaf, kepada ibu saya mohon ampun. Kita tutup dengan doa, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yasa' amalin la yurfa wa du'ain la yusma'. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, tafarraqana min ba'di tafarraqan barakan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.